Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat semuanya, saya ucapkan selamat datang di channel Calon Guru. Pada kesempatan ini kita akan memberikan update terbaru, yaitu terkait seleksi guru P3K pada tahun 2021. Pada kesempatan ini kita akan melakukan pembahasan, yaitu terkait tentang materi ujiannya itu apa saja, kemudian terkait dengan passing grade-nya, nanti supaya bisa dinyatakan lulus itu bagaimana, dan jadwal seleksinya kapan ya untuk seleksi P3K tahun 2021. Dan materi ini berdasarkan pada hasil diskusi antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan pemerintah daerah mengenai seleksi guru P3K tahun 2021. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa untuk rencana pelaksanaan seleksi guru P3K 2021 ini di sini ada 5 tahapan, yaitu tahap pertama ini adalah tahap pengajuan formasi, kemudian tahap kedua ini adalah tahap pendaftaran, kemudian tahap ketiga ini adalah tahap ujian seleksi, kemudian tahap berikutnya adalah tahap penempatan, dan yang terakhir ini tahap pemberkasan. Nah, namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan kepada teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan kalian subscribe dan diaktifkan notifikasi loncengnya supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru tentang P3K tahun 2021. Silahkan tinggalkan di kolom komentar jika ada yang ditanyakan dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Baiklah sobat semuanya, seperti yang kita ketahui bahwa untuk di sini terkait dengan ujian seleksi itu adalah merupakan tahapan ketiga dalam pengadaan P3K, guru P3K tahun 2021 ya. Yaitu yang pertama ada pengajuan formasi, kemudian pendaftaran, kemudian dilakukan ujian seleksi, kemudian penempatan dan pemberkasan. Untuk bisa nanti dinyatakan lolos, teman-teman itu harus bisa mengerjakan soal-soal berikut. Yang pertama itu adalah untuk tipe kontennya atau materi ujiannya itu adalah tentang kompetensi teknis ya. Kompetensi teknis ini tentunya sesuai dengan mata pelajaran dan formasi yang dituju masing-masing ya. Misalkan teman-teman itu ingin mendaftar dalam formasi sebagai guru kelas SD ya. Nah, sebagai guru kelas SD itu ijazah yang harus dimiliki adalah S1 PGSD, dan ujiannya itu juga dalam kompetensi teknis ini sesuai dengan mata pelajaran yang ada di sana. Kemudian untuk soalnya berapa untuk kompetensi teknis sesuai mata pelajaran? Soalnya adalah 50 butir soal. Kemudian waktu pengerjaannya untuk kompetensi teknis ini adalah ada 60 menit ya, atau 1 jam. Nah, selanjutnya ini adalah tes bakat skolastik atau penalaran. Jadi dalam seleksi P3K untuk tahun 2021 itu nanti juga ada tes bakat skolastik atau penalaran, yang mana soalnya itu ada berapa butir, yaitu ada 40 butir. Nah, selanjutnya waktu pengerjaannya dari soal tes bakat skolastik 40 butir itu adalah waktunya juga 1 jam atau 60 menit. Sehingga kalau misalkan diambil bobotnya dari kompetensi teknis dan tes bakat skolastik ini adalah sebanyak 60%. Jadi sangat berpengaruh sekali ya, karena prosentasenya ini sangat banyak. Selanjutnya ada tipe konten atau materi ujian, yaitu manajerial. Kompetensi manajerial itu ada yaitu 30 butir soal, kemudian waktu mengerjakan 30 butir soal untuk manajerial itu adalah 25 menit ya. Kemudian berikutnya ada soal sosiokultural. Nah, sosiokultural ini adalah butir soalnya ada 20 butir soal, kemudian waktu pengerjaannya ada 15 menit. Kemudian di sini prosentasenya adalah 40% ya. 40% itu mencakup manajerial, sosiokultural, dan juga pertanyaan wawancara. Pertanyaan wawancara ini nanti dijawab secara tertulis. Untuk butir soalnya ada berapa? Butir soalnya ada 10 butir soal. Waktu mengerjakan adalah 10 menit saja. Jadi di sini sobat semuanya,
Dalam tahapan ujian seleksi ini teman-teman, supaya bisa lolos seleksi ini kalian harus bisa mengerjakan kompetensi teknis, ini tes bakat skolastik atau penalaran, kemudian kompetensi manajerial dan juga sosiokultural, pertanyaan wawancara, yang mana butir soalnya adalah sudah tertera seperti ini ya. Ini adalah dari BKN yang sudah dirilis oleh Kemdikbud dan dijadikan sebagai bahan untuk koordinasi dengan kabupaten dan kota. Kemudian waktu pengerjaannya juga sekian, kemudian bobot penilaiannya itu adalah seperti ini. Yang mana untuk kompetensi teknis dan juga tes bakat skolastik ini bobotnya 60%. Kemudian manajerial, sosiokultural dan wawancara ini bobotnya adalah 40%. Nah, di sini sehingga jumlah butir soalnya itu ada 150 butir soal. Kemudian waktu pengerjaan total adalah 170 menit. Kemudian untuk bobot totalnya adalah 100% ya. Ini adalah merupakan ujian P3K, ini berbeda dengan ujian CPNS karena tidak ada seleksi kompetensi dasar, hanya ada seleksi kompetensi bidang atau seleksi kompetensi teknis saja. Namun demikian, ini perlu kita persiapkan semua ya, bagi pelamar P3K formasi untuk tahun 2021 khusus guru, ini harus mempersiapkan sejak dini supaya bisa lolos dalam seleksi P3K tahun 2021, yang mana soalnya adalah seperti ini ya alokasinya, dan saya doakan nanti semua bisa lolos ya. Kemudian terkait dengan informasi mengenai ujian seleksi. Nah, di sini yang pertama, teman-teman, untuk jadwal pelaksanaan seleksinya, ini rencana pelaksanaannya ini adalah pada bulan Januari ini nanti dimulai pendaftaran ya. Bulan Januari sudah pendaftaran. Kemudian bulan Februari ini materi pembelajaran dapat diakses ya. Nah, jadi bulan Februari ini teman-teman materi pembelajaran sudah dapat diakses. Kemudian bulan Mei ini ujian seleksi untuk guru TK, SD, SMP, SLB. Ya, kemudian bulan Juni ini ujian seleksi untuk guru SMA, SMK. Kemudian September ini ujian seleksi kesempatan kedua. Kemudian Desember ujian seleksi kesempatan ketiga. Kemudian Kemdikbud itu menanggung semua biaya penyelenggaraan ujian seleksi. Ini yang perlu kita garis bawahi ya. Kemudian passing grade itu akan ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas dan diumumkan bulan Januari 21. Untuk passing grade-nya berapa? Ini sampai sekarang belum ada informasi ya. Nanti akan diumumkan oleh Panselnas pada Januari 2021. Kemudian tidak ada afirmasi terkait passing grade sobat semuanya. Jadi itulah sobat semuanya terkait tentang informasi mengenai ujian seleksi, terkait rencana pelaksanaannya. Ini penjadwalan sudah di list sangat rapi sekali ya. Untuk SD itu kapan, SMA kapan dan lain sebagainya. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk ujian P3K ini diberikan kesempatan 3 kali ya. Pertama, kedua dan ketiga. Nah, untuk passing grade nanti pantau terus, bulan Januari akan saya update ya. Jangan lupa klik tombol subscribe jika kalian merasa mendapatkan informasi yang bermanfaat dari konten ini. Jangan lupa dibagikan juga ya. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.